Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati teman sahabat-sahabat pengurus LKKNU Kabupaten Malang, sahabat-sahabat peserta Sekolah Pendamping Keluarga LKKNU Kabupaten Malang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat bagi kita, memberikan kesehatan pada kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang kita teladani, kita patuhi, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit review ya terkait dengan apa yang mau kita pelajari di pertemuan Sekolah Pendamping Keluarga ketiga. Kita akan belajar tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sengaja saya tampilkan beberapa hal yang mungkin sering kita jumpai ya, flyer-flyer, terus bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Nah, juga topik kedua atau materi kedua itu tentang ekonomi Islam. Kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini alur pembelajaran SPK pertemuan ketiga. Jadi hari Sabtu besok jam 13.30 sampai jam 14 itu mudah-mudahan sahabat-sahabat semua pengurus dan peserta SPK itu bisa hadir tepat waktu. Itu bisa kita mulai jam 13.30 mulai dari pengisian daftar hadir, terus sebagaimana kesepakatan atau komitmen kita dalam pembelajaran SPK ini bahwa setiap mengawali pertemuan itu ada review materi sebelumnya. Nanti harapannya kita tidak usah menunjuk karena semua sudah sama-sama dewasa, itu dengan sendirinya bahwa review materi itu ya muncul relawan, muncul sahabat-sahabat semua, dan harapannya saling melengkapi. Apa yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua, dan syukur-syukur ada hal yang bisa memberikan data atau memperkuat argumen hasil review sahabat-sahabat semua dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Tentunya materi yang kedua kemarin terkait dengan KDRT dan parenting itu sangat-sangat ini ya, sangat ya dalam keseharian kita lah, dalam keseharian kita. Jadi banyak hal yang tentunya menjadi masalah dan menjadi problem terkait dengan parenting maupun dengan KDRT. Nah, sahabat-sahabat semua bisa berinteraksi saling saling menyempurnakan pemahaman dan memperkuat dengan data yang ada di lapangan. Nah, jam 14.00 sampai jam 15.30 harapannya sahabat-sahabat semua bisa tepat waktu karena kita mengundang Dr. Kiki Wijayanto Wijoyo yang beliaunya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kita ingin berdiskusi, belajar bersama beliau terkait dengan diseminasi perilaku hidup bersih sehat di lingkungan keluarga. Diseminasi itu berarti upaya atau bagaimana cara kita melakukan
atau berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Tentunya banyak hal yang sudah kita praktekkan di rumah tangga kita masing-masing terkait dengan materi ini. Nah, mungkin dengan saling bertukar pendapat, saling bertukar pikiran, dan ada pakar yang mengajari kita, yaitu Pak Dr. Wijayanto Wijaya ini, harapannya pemahaman terkait dengan PHBS itu lebih sempurna nantinya. Nah, kisi-kisi yang bisa memberikan alur kita pembelajaran, pembentukan karakter perilaku hidup bersih dan sehat di dalam keluarga, terus mengelola sampah dalam rumah tangga. Nah, ini sesuatu yang remeh ya, sesuatu yang kecil barangkali, tapi kalau ini tidak terkelola dengan baik, sampah ini tentu akan menjadi masalah sendiri. Terus pemenuhan gizi seimbang dalam keluarga untuk mencegah penanggulangan stunting. Nah, ini sudah menjadi masalah nasional. Harapannya itu di tahun 2030 angka persentase anak stunting di Indonesia itu tidak lebih dari 11%. Karena angkanya sekarang masih tinggi sekitar 24% skala nasional. Terus kita juga sedikit menyinggung di kisi-kisi keempat adalah kesehatan alat reproduksi atau CASPRO. Ini juga penting bagi kita karena banyak hal terjadi, banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya penyakit itu karena alat kesehatan kita tidak terjaga dengan baik. Nah, nanti bersama Dr. Wijayanto akan memperdalam ini. Nah, output yang kita harapkan ketika kita belajar di SPK pertemuan ketiga dengan materi PHBS ini, peserta memahami tahapan pembentukan PHBS di rumah, peserta memahami bagaimana mengelola sampah di rumah tangga, peserta memahami bagaimana pemenuhan gizi seimbang, peserta memahami pentingnya kesehatan alat reproduksi. Nah, kalau ini output ini tidak tercapai besok, bisa diperdalam dengan diskusi ya. Tidak perlu apa karena kita modelnya andragogi ya, belajar orang dewasa, jadi kita santai aja, tidak perlu tertekan, malu atau apa. Santai aja belajarnya dan semuanya diarahkan pada topik yang kita bicarakan. Outcome atau manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar PHBS, peserta mengerti dan memahami bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga. Peserta memahami bagaimana cara pemenuhan gizi seimbang sehingga keluarga terhindar dari stunting. Perubahan mindset terhadap kesehatan alat reproduksi. Nah, hal-hal ini nanti yang kita harapkan manfaat dari pertemuan ini kita dapat pemahaman perubahan mindset. Indikator capaian dari pertemuan ini peserta hadir tepat waktu, tersampaikannya materi pembelajaran, review materi sebelumnya berjalan lancar, pretest dan post-test. Nah, kita beranjak ke pertemuan kedua yang dimulai dari jam 15.45 sampai jam 17.00. Harapannya sahabat-sahabat semua sebelum menginjak acara atau materi kedua ini sudah sholat asar sehingga tidak mengganggu sholat asar jenengan semua. Yang kedua, ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar mewujudkan keluarga sejahtera. Ini perlu ada penekanan ya, ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar, bukan satu-satunya. Karena ya banyak orang beranggapan, apalagi kelompok materialisme ya, kelompok materialis yang pandangannya itu diukur dari benda, dari materi. Jadi kesejahteraan, kebahagiaan, itu kaum materialis itu ya dengan cara memiliki benda, memiliki harta banyak, itu salah satu wujud bahwa dia dikatakan orang yang sukses, orang yang hebat lah begitu. Nah, kenapa ada penekanan salah satu? Karena banyak hal yang menjadi contoh di sekitar kita ternyata ketika seseorang itu kaya, punya harta banyak, ternyata juga rumah tangganya berantakan atau apa. Itu banyak contoh begitu. Apalagi kita lihat di media sosial, artis itu menjadi contoh nyata ya, sama-sama berangkat dari
profesi artis ketika menikah juga bercerai atau berantakan di tengah jalan. Nah, kita tidak berdiskusi ke sana, cuma kita ingin memperdalam ekonomi keluarga dalam perspektif Islam. Jadi kisi-kisinya ada 4 besok yang kita pelajari. Ekonomi keluarga dalam perspektif Islam itu bagaimana, pengelolaan keuangan keluarga itu yang baik bagaimana, strategi mendapatkan peluang usaha baru. Nah, ini mungkin dari apa yang disampaikan atau pengalaman dari Dr. Agus Muhammad Fajri yang beliaunya ada ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, itu bisa sedikit memberikan peluang-peluang atau contoh-contoh usaha yang bisa dikerjakan sambil misalnya mengajar, sambil ngomong, atau sambil usaha atau bekerja sehari-hari. Karena sifatnya ini tambahan penghasilan atau tambahan sampingan atau penghasilan sampingan. Yang keempat, peluang-peluang menumbuhkan kewirausahaan keluarga. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau ngomong ekonomi ini kan kita juga punya contoh nyata yang itu juga dipraktekkan langsung oleh Rasulullah, yaitu dengan berdagang. Nah, sejak kecil Rasulullah itu mempraktekkan itu, mencontohkan itu, dan beliau salah satu contoh terbaik dalam perdagangan atau berniaga. Nah, besok insya Allah akan diulas oleh Dr. Agus Muhammad Fajri lebih dalam dan outcome-nya, output-nya terlaksananya diskusi tanya jawab peserta mampu membuat perencanaan keuangan keluarga. Outcome-nya, peserta memahami dan mampu meletakkan posisi ekonomi yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga. Peserta mengerti pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan nilai-nilai keislaman. Peserta memiliki gambaran dan harapan untuk mengembangkan ekonomi keluarga sebagai tambahan penghasilan. Nah, ini harapan yang kita inginkan atau manfaat yang kita inginkan dari SPK ketiga dengan tema ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar mewujudkan keluarga sejahtera. Nah, ini ada tambahan sahabat-sahabat bahwa di pertemuan ketiga ini ada penugasan peserta. Jadi karena kita belajar sebagaimana belajar meskipun tidak formal, tapi tetap apa yang menjadi ukuran itu adalah salah satunya adalah penugasan. Meskipun nanti ini tidak dinilai, tapi setidaknya apa yang jenengan dapatkan dari pertemuan satu, kedua, dan ketiga ini mampu memberikan gambaran terhadap lingkungan sekitar. Nah, dari empat empat hal ini, atau mungkin besok ada 5, atau ada 6, atau ada 7, silakan. Besok bisa kita diskusikan tambahnya. Yang kelima, keenam, ketujuh. Misalnya dari hasil pembahasan materi atau pertemuan ketiga ini, yang membahas dengan PHBS, terus terkait dengan ekonomi ini menjadi topik dari tugas yang diberikan nanti untuk peserta. Misalnya ada misalnya di kelima misalnya bagaimana membuat bisnis plan yang baik. Nah, itu juga bisa menjadi penugasan. Nah, yang pertama tingkat perceraian. Ini menjadi kasus yang cukup pelik ya di Kabupaten Malang karena rankingnya pernah jadi ranking nasional, nomor 1 nasional tingkat perceraian tertinggi di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tingkat pernikahan dini ini juga angkanya juga tinggi. Kita bisa browsing di Google bagaimana berita tingkat pernikahan dini di Kabupaten Malang ini angkanya masih cukup tinggi. Terus kasus KDRT, nah ini juga dua hal ini juga mewarnai sehingga penyebab ini menjadi penyebab terjadinya perceraian, terjadinya keluarga yang tidak terurus sehingga anaknya mengalami permasalahan misalnya MBA atau apa itu. Terus yang keempat ini juga menjadi
penting bagi pemerintah Kabupaten Malang atau pemerintah Provinsi Jawa Timur juga pemerintah Indonesia bahwa ketika terjadi stunting itu sudah kategori negara maju, negara apa itu sudah tidak lagi karena masih banyak balita kekurangan gizi. Ya, bisa dikatakan bahwa negara itu belum sejahtera karena belum mampu mencukupi gizi anak yang lahir di negara itu. Padahal kalau kita lihat, insya Allah di sekeliling kita tidak ada anak yang kelaparan atau tidak ada anak yang sampai tidak makan. Tapi ketika kita lihat, kita coba cermati di lingkungan kita, ternyata itu banyak. Kalau ada indikator-indikator pengukuran tertentu yang itu menjadi standar internasional. Nah, keempat hal ini saya pikir cukup menarik karena ada di sekitar kita. Kalau besok kita ditambahi dengan tema yang kita bahas pada pertemuan ketiga ini, monggo silakan saja. Besok di SPK ketiga kita kita diskusikan bersama. Itu sahabat-sahabat semua, teman-teman sahabat-sahabat pengurus LKK, sedikit hal yang bisa menjadi review secara keseluruhan apa yang mau kita capai besok. Mudah-mudahan sekelumit hal ini bisa memberikan semangat untuk berkomitmen kembali masuk ke kelas yang sudah kita sepakati bersama, yang kita miliki bersama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang digunakan, juga mungkin kuota yang disediakan, yang diinfokan untuk mendengar omongan saya ini, dan mudah-mudahan sedikit memperjelas apa yang mau kita kita laksanakan di hari Sabtu besok. Terima kasih. Mohon maaf atas beberapa hal yang mungkin tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.